Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat ada 3 video yang saya hadirkan untuk kita semua. Yang pertama, seorang ulama yang cukup terkenal dan cukup memiliki followers yang sungguh luar biasa. Ia membongkar habis seorang Zakir Naik, dan bahkan dia berkata bahwa Zakir Naik itu bukan seorang teolog Islam, bahkan ia hanya seorang doktor saja. Namun ketika ia bicara bahasa Arab, ia mengatakan bahwa Zakir Naik tidak bisa berbahasa Arab, saudara. Dan ia sangat mengkritisi dan membongkar habis Zakir Naik. Kemudian ada seorang tiktokers Islam yang sangat sungguh tidak suka orang-orang yang mencaci maki bahkan menjelek-jelekan sesembahan agama lain. Dan kemudian video yang terakhir ada seorang muslim biasa yang mempertanyakan pembuktian terkait dengan kitab sucinya secara sejarah, arkeologi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya mari kita cek videonya berikut ini. Oh, saya percaya ada. Di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia? Dia bertahta di surga. Nah, Oh, berarti tidak jadi manusia dong karena masih ada Tuhan. itu yang susah kalian tidak akan pahami itu. Kenapa? Supaya gue nggak ngerti lagi ya, sebenarnya tujuan dari debat-debat agama ini apa sih? Mempertanyakan iman orang, mempertanyakan agama orang, mempertanyakan Tuhan orang. Dan live-live seperti ini banyak juga di TikTok. Ini apa tujuannya? Gue malu gitu kalau misalnya ada yang muslim gitu mempertanyakan Tuhan orang, kayak ketawa kayak tadi, kayak lu diajarin agama gak sih? Emang lu gak pernah mempraktekkan isi Al-Quran itu? Jangan dibaca aja, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sudah sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan lebih parahnya lagi, ada pula oknum ustadz yang ikut-ikutan. Debat-debat kayak gini tuh nggak perlu, biarkan orang lain menyembah apa yang mereka sembah. Selama itu nggak menyenggol agama kita, biarkan mereka menyembah Tuhan mereka. Kurang jelas apa lagi isi ayat ini coba. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, cobalah nanti gara-gara video kayak gitu ada orang yang memaki agama Allah, awak nggak mungkin diam aja ya kan? Karena pemicunya ini orang-orang kayak tadi itulah tahap hidupnya. Nggak usah ribetin agama orang lain, mending kita fokus aja beribadah, cocok. Nah, teman-teman, pada video pertama ini seorang tiktokers muslim ia sangat tidak suka pendebat-pendebat muslim atau pendebat-pendebat Islam yang membahas Tuhan agama lain, yang membahas agama lain. Ia mengatakan, saya tidak mengerti apa tujuan mereka, apa sih mempertanyakan Tuhan agama orang lain, mempertanyakan agama orang lain. Bukankah di dalam kitab sucinya Al-Quran mengatakan, untukku agamaku, untukmu agamamu. Ia menambahkan, debat seperti inilah tidak ada gunanya. Biarkan orang lain menyembah Tuhan mereka sendiri, ungkapnya. Nah, teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh tiktokers ini, bahwa apa tujuan mereka ya ketika mereka menjelek-jelekan atau membahas Tuhan agama lain. Tidak ada gunanya. Bahkan ia mengatakan bahwa ini merusak citra dan juga merusak ajaran Islam sendiri ya. Nah, ini mohon maaf ya, saya mengkritisi Zakir Naik karena dia memuji Al-Qaeda. Gitu, salah satunya. Di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Quraisy Shihab itu dicaci maki. Dia nggak pernah bilang jilbab nggak wajib. Nanti antum bawa-bawa, ente udah ngislamin berapa? Oh, jangan gitu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datengin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian
kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia 5 tahun saya mempelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter pedokter sih, ternyata dia seorang I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab nggak bisa jawab. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, pada video yang kedua ini, seorang ulama yang cukup terkenal, ia membongkar hadis yang dikatakan seorang ulama, yaitu Zakir Naik, yang mengatakan bahwa Zakir Naik itu bukan seorang teolog Islam, ya, ia adalah seorang dokter, ya. Menurut ulama ini, Zakir Naik itu tidak paham bahasa Arab, saudara. Nah, di sini kita tahu kalau ia mengkritisi Alkitab, ia mengkritisi Yesus Kristus. Apa yang dia kritisi? Sementara ia tidak paham bahasa asli, baik bahasa asli Alkitab, terlebih Al-Quran sendiri ia tidak paham. Ya, menurut ulama ini, Zakir Naik itu di India ditolak, saudara, bahkan diusir. Ya, kemudian di Malaysia Zakir Naik diusir dan ditolak, tidak diterima. Dan ulama ini menambahkan bahwa Zakir Naik sudah berkasus ungkapnya. Nah, teman-teman, kita tidak ada urusan dengan kasus atau apa yang dia lakukan. Tetapi yang kita tanggapi ketika Zakir Naik yang mengkritisi Alkitab, maka perlu kita meluruskan pola pikir seperti pola pikir Zakir Naik. Zakir Naik pernah mengatakan, di manakah di Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Bahkan dia berkata, jika ada di Alkitab Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Zakir Naik masuk Kristen katanya. Ini pertanyaan konyol, pertanyaan yang tidak relevan terhadap kekristenan dan juga terhadap Alkitab. Kalau kita balik pertanyaan ini, di mana juga di Alkitab Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, maka jangan sembahlah aku." Tidak ada. Ini yang membuat ulama-ulama seperti ini tidak setuju dengan pendapat Zakir Naik. Ya, teman-teman, ketika dihebohkan bahwa Zakir Naik datang atau berkunjung di Indonesia, ada banyak pendeta dan apologet Kristen untuk dan mau berdialog atau debat secara terbuka kepada Zakir Naik. Namun beliau tidak mau, saudara. Kenapa Dr. Zakir Naik tidak mau debat secara terbuka kepada apologet Kristen dan pendeta-pendeta? Karena dia tidak paham. Yang pertama, dia tidak paham Alkitab sama sekali. Apalagi kitab sucinya. Ia tidak paham bahasa asli kitab sucinya, tidak paham. Apalagi bahasa asli dan juga Alkitab. Makanya Zakir Naik ini ketakutan dan tidak mau. Bahkan sekelas Christian Prince pernah menantang Zakir Naik untuk debat, baik secara terbuka maupun online. Dr. Zakir Naik tidak mau dan tidak terima tantangan itu. Ya, nah di sini kita tahu kualitas mereka sebenarnya. Ya, mereka modal somot samit ayat Alkitab, lalu mereka menafsirkan seenak udelnya, seenak jidatnya, lalu mereka menyimpulkan sendiri dengan apa yang mereka kritisi dan merasa diri menang sendiri. Nah, ini namanya konyol. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis.
Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Untuk Anda. saya ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas. Berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi Ya. moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD. Nggak tamat itu SD-nya. Nggak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda. Anda umat Nabi Muhammad? Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke, itu mah bergolep. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak, itu aja KTP yang saya Islam tanyakan. moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. dan yang pertama itu Tadi Anda sudah bilang kedua. buat Pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, gitu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat Pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus? Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya? Nah, kemudian teman-teman, pada video yang ketiga ini seorang muslim yang sangat protes berdebat, ya, yang memprotes berdebat muslim, di mana seorang pendebat muslim tidak memberikan pembuktian dan menjelaskan secara tuntas pembuktian Al-Quran yang dia yakini secara sejarah, ya. Jadi seorang pendebat muslim ini tidak membuktikan keaslian Al-Qurannya melalui sejarah, ya, melalui sejarah. Dan menurut penanya tersebut, ya, seorang yang agama Islam, ya, yang mengatakan kalahnya Islam adalah di dalam sejarah. Ya, sekali lagi, kalahnya Islam katanya di dalam sejarah. Mereka meniadakan sejarah, sedangkan Kristen senantiasa mereka mendasari argumentasi mereka berdasarkan sejarah. Nah, saya sependapat dengan argumen yang diungkapkan oleh seorang Islam ini, ya, bahwa pendebat Islam seringkali melupakan sejarah, ya, seringkali mereka merupakan sejarah pada pembuktian kitab suci mereka. Padahal pembuktian secara sejarah adalah
tidak diabaikan, ya, bahkan sangat urgensi terkait dengan pembuktian kitab suci berdasarkan sejarah. Oleh karenanya di sanalah kita mengerti keautentikan sebuah kitab suci berdasarkan fakta sejarah. Namun oleh sebab itu, kalau kita berapologet, jangan lupa fakta sejarah. Kita sudah lihat bagaimana protes kerasnya saudara-saudara muslim yang tidak menyukai pedebat-pedebat mereka. Ya memang itulah yang terjadi sahabat. Dari internet ini mereka bisa kok mengetahui bagaimana mereka melakukan debat satu arah. Nah itu yang sering terjadi. Kalau saudara lihat Zakir Naik ya, Zakir Naik itu kan sebenarnya debat satu arah sahabat. Dia buat debat, tetapi yang hadir hampir semua Islam. Ya, dalam satu gedung ini saya lihat di Indonesia itu ya, satu stadion semuanya Islam. Terus yang bertanya itu dikelilingi sama saudara-saudara se-Islam gitu. Ini yang membuat kita yang bertanya pun butuh mental yang kuat sahabat. Kalau sempat salah ngomong, salah lisan, apalagi singgung Nabi mereka pertanyaannya, bisa pulang-pulang tinggal kenangan sahabat. Tukang gali kubur sudah menanti di rumah, kan gitu ya. Atau Pak Polisi sudah menunggu laporan, tangkap, kan gitu. Emang saya heran juga, karena begini, waktu Zakir Naik dikabarkan datang ke Indonesia, saya percaya semua apologet Kristen Indonesia itu membuat pernyataan atau mengusulkan dirinya untuk hadir di stadion itu. Semua, termasuk saya juga loh. Saya ada email juga itu. Banyak yang mau saudaraku, bisa ribuan orang. Tapi tahu saudara, hanya beberapa orang saja yang dipilih. Ada ribuan orang itu yang mau datang situ bertanya saudaraku. Seharusnya kalau mau fair ya, Zakir Naik kan bukan Kristen. Dia ingin tahu tentang Kristen. Ya, seharusnya yang di stadion itu semua orang Kristen ditanyain. Kalau bisa kan masuk Islam semua stadion, malah bagus. Ini enggak. Satu stadion semua orang beragama Islam. Terus yang bertanya dikelilingi gitu kan. Itu namanya debat satu arah kan. Jadi menurut saya itulah penyebabnya makanya Zakir Naik berkali-kali ditantang oleh Christian Prince. Dia tidak mau sahabat. Tidak mau dia berdebat lewat internet. Berdebat one by one atau satu-satu gitu. Nggak mau dia sahabat. Dia harus bergerombolan. Cobalah, banyak sekali tantangan Christian Prince kan kepada Zakir Naik one by one gitu. Nggak mau dia sahabat. Dia maunya di stadion, di tempat yang ramai, banyak pengikutnya gitu. Sama kisahnya seperti Zakaria Botros. Kalau saudara tahu, itu lebih senior lagi sahabat. Itu juga sering menentang Ahmad Dedat dulu. Tapi Ahmad Dedat nggak mau one by one. Dia maunya Zakaria Botros ini sendiri, terus dia bawa orang ribuan gitu. 1 lawan 1000 orang, maunya begitu gitu. Nah ini kan tidak cocok sahabat. Nah nanti kalau kita dibilang nggak mau, dibilangnya kita penakut. Kan aneh juga ya. Ya sama lah seperti kita lihat di internet ini ya. Kadang-kadang kan konyol sahabat. Kan debat satu arah. Kita tanya tentang Al-Quran, nggak tahu kau itu, nggak sampai pikiranmu ke situ, nggak usah kau bahas-bahas itu katanya. Tetapi mereka membahas agama lain, kitab lain. Tetapi kalau kitabnya ditanya, nggak tahu kau itu, bukan urusanmu itu katanya. Kita mampir ke channel Kristen yang dibahas Alkitab. Kita mampir ke channel Islam yang dibahas Alkitab. Semua orang bahas Alkitab, sahabat. Kalau nanya Al-Quran kita ditangkap. Lucu, sahabat. Ya, oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.